Anda kembali di Breaking News pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kunjungan Perdana Menteri Cina ke Indonesia, kita akan bergabung dengan rekan Galuh Pandu, namun kita saksikan terlebih dahulu situasi di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, ini adalah momen di mana sejumlah menteri bidang ekonomi dari kedua negara menandatangani MOU atau nota kesepahaman untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Cina di sejumlah bidang strategis. Di antaranya di bidang ekonomi, perdagangan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang ke Indonesia ini juga menandakan 75 tahun hubungan bilateral antara Indonesia-Cina yang sudah terjalin. Dan kita langsung bergabung ke Istana Merdeka bersama rekan Galuh Pandu di sana. Selamat siang Galuh, setelah penandatanganan MOU, apa kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Cina saat ini? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Li Qiang, acara selanjutnya adalah melaksanakan lunch atau makan siang bersama. Dan dapat kami sampaikan bahwa dari hasil penandatanganan nota kesepahaman ini sudah diberikan beberapa kerjasama, diantaranya adalah kerjasama antara Gubernur Bank Indonesia dengan bank yang setara di Republik Rakyat Tiongkok, yaitu berkaitan dengan penguatan mata uang. Kemudian kerjasama antara Dewan Ekonomi Nasional dengan institusi yang serupa pula di Republik Rakyat Tiongkok, yaitu berkaitan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Kemudian kerjasama di bidang penguatan kerjasama ekonomi bidang industri dan rantai pasok antara Kemenko Perekonomian Indonesia dengan Kementerian Perdagangan RRT, serta ada 8 bidang bentuk kerjasama juga yang dilakukan antara Indonesia dan juga Tiongkok. Yang pertama adalah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Budaya dan Pariwisata Tiongkok, kemudian ekspor pertanian Badan Karantina, serta General Administration dari Tiongkok. Berikutnya adalah berkaitan dengan pengobatan tradisional antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan serupa di Tiongkok. Dan selanjutnya pencegahan pengendalian tuberkulosis dari Kemenkes dan juga Kementerian Kesehatan serta institusi medis di Tiongkok, dan ada kerjasama investasi dan antara. Kemudian kerjasama bisnis strategis antara Kadin dan organisasi serupa di Tiongkok, serta kerjasama antar media antara serta kantor berita, kerjasama antar kantor berita Indonesia dan juga Tiongkok. Dapat kami sampaikan pula bahwa sebelumnya juga telah dilakukan pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Li Qiang dari Tiongkok dan Presiden Prabowo Subianto, yang mana mereka menandai pertemuan ini sebagai 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dengan Tiongkok, dan selanjutnya juga merupakan penanda dari 70 tahun Konferensi Asia Afrika, yang mana kerjasama yang panjang ini juga sebelumnya telah memberikan dampak positif bukan hanya di seluruh kawasan Asia saja, namun secara global bahkan di seluruh dunia. Sehingga kerjasama serta pertemuan ini nantinya akan bisa memberikan atau mengaplikasikan secara kerjasama yang konkret setelah kesepahaman yang telah dibentuk antara Indonesia dan Tiongkok pada tahun-tahun sebelumnya. Dan Presiden, maksud kami PM Li Qiang juga menyampaikan bahwa ini sebagai puncak dari kerjasama, sehingga nantinya akan memasuki era atau babak baru bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok. Serta perlu kami sampaikan juga, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa nantinya akan ada kerjasama secara strategis berkaitan dengan keamanan maritim, serta berkaitan dengan Code of Conduct, serta artinya adalah bagaimana nantinya kedua negara ini bisa menerapkan secara kode etik, secara profesional, batasan-batasan apa saja yang bisa diterapkan dalam kerjasama tersebut secara profesional antara Indonesia dan Tiongkok. Juga dapat kami sampaikan bahwa selama 75 tahun terakhir, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok ini juga sudah melalui berbagai macam agenda dan juga sudah melalui berbagai macam bentuk kerjasama, saling mendukung. Yang pertama juga perjuangan kemerdekaan, kemudian pembangunan nasional,
serta menghadapi berbagai macam krisis serta bencana, termasuk bagaimana pada saat itu Indonesia mengalami bencana tsunami dan Tiongkok juga memberikan dukungan moral dan dukungan secara material. Juga bagaimana saat Indonesia maupun secara global mengalami pandemi COVID-19, baik Indonesia dan Tiongkok juga saling bekerja sama, sehingga nantinya bentuk-bentuk kemitraan ini dapat dioptimalisasikan dan menjadi sebuah tujuan bersama guna memasuki bagaimana membentuk stabilitas regional maupun global. Sementara itu kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Galuh Pandu langsung dari Istana Merdeka Jakarta dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian Breaking News, saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat menyaksikan program-program kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.